Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimanakah metode khatam yang Al-Quran yang benar? Bolehkah dicontohkan lagi variasi qiraat Ibnu Katsir dan lain-lain pada Al-Quran surat At-Takwir? Syukran jazakumullah khair katsira dari Halim di Malaysia. Baik, untuk yang Ibnu Katsir nanti memang untuk sesi qiraat dan juga pengenalan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dengan riwayat atau qiraat yang berbeda, itu akan di-sharing dalam materi yang berbeda insyaallah. Adapun untuk yang pertanyaan pertama, yang kedua ini akan saya jawab, yaitu berhubungan dengan cara khatam. Ya, jadi cara khatam ini bisa dibagi dua. Yang pertama adalah metodenya dan yang kedua adalah caranya. Jadi yang seputar khatam Al-Quran. Ya, kalau yang metode ini biasanya adalah bagaimana kita khatamnya dalam sisi waktu, ya. Berapa lama kita normalnya khatam Al-Quran. Apakah diharuskan khatam Al-Quran tiap hari, ataukah tiap tahun, ataukah tiap 2 tahun, ataukah tiap bulan, ataukah tiap minggu. Ya, jadi pendapat ini sebetulnya sangat-sangat berbeda-beda. Jadi ada hadis dari Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat, ya, Abdullah bin Amr bin As, yang mana beliau menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tentang bagaimana khatam gitu kan. Kemudian diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, waktunya setahun sekali. Kemudian dia bilang dia masih memiliki kekuatan, ajidu quwwah katanya. Maka ditambahkan kalau gitu 1 bulan sekali gitu kan. Tapi aku masih kuat, ajidu quwwah katanya. Maka 7 hari sabah, ya. Nah, kalau misalnya sudah 7, jangan kurang dari itu. Nah, itu yang hadis yang salah satu. Kemudian ada juga hadis dari riwayat yang lain, dari riwayat Tirmizi, yang mana di mirip redaksinya seperti itu, tetapi angka terakhirnya adalah jangan kurang dari 3 hari. Sebetulnya maknanya apa? Maknanya adalah kita tidak terburu-buru dalam membaca dan menghabiskan bacaan, tetapi kita bisa mentadabur dan menikmati bacaan kita. Ya, memang kalau semakin banyak membaca, semakin cepat khatam, tentunya pahalanya pun juga lebih banyak, karena kan yang hitungan setiap huruf itu dinilai sebagai 10 kebaikan. Ya. Imam Al-Jazari pun pernah ditanya permasalahan yang sama, manakah yang lebih disukai, membaca dengan cepat dan banyak atau membaca dengan perlahan tapi tadabbur? Imam Jazari juga menceritakan tentunya kalau kita bersandar pada hadis yang mana ganjaran bagi orang yang membaca Al-Quran 1 huruf dikira 10 kebaikan, tentunya secara hitungan matematis lebih banyak ketika kita sering menghatamkan atau membaca dengan waktu yang dengan cara yang cepat, karena makin banyak huruf yang kita baca. Tetapi Imam Al-Jazari lebih menyukai membaca dengan perlahan dan bertadabbur, karena tadabbur ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang itu bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an ya dengan bertadabbur. Nah, tadabbur ini adalah satu unsur yang sudah mulai lari dari para pembaca Al-Qur'an, karena ramai pembaca Al-Qur'an lebih mengejar kepada khatam, ya, kepada khatam, setelah khatam, ya, mulai lagi yang baru. Tidak adanya unsur tadabbur di sini. Jadi seperti robot, terus dibaca. Padahal kurang sedikit. Ketika kita sudah terbiasa membaca, maka naik kelas harusnya, yaitu bertadabbur, ya. Karena memang hakikatnya untuk lihat tadabbur, ya, untuk bertadabbur. Ya, kalau Imam Abu Ja'far membaca, lihat tadabbur. Jadi, nah, oleh karena itu maka lebih baik kita ikuti gitu kan yang menjadi panduan tadi, tentunya membaca dengan bertadabbur. Jadi perlu waktu berapa lama? Ya sudah, para ulama banyak yang mendiskusikan, ada juga yang menyimpulkan jadi sifatnya kepada ijtihadiyah daripada suatu yang sabit.
karena hakikatnya tidak ada paksaan untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran pada waktu tertentu, tetapi tentunya harus mengikut kepada kita, ya, karena memang faqra'u ma tayassara min. Ini kan perintah awalnya membaca yang mudah bagi kita, ya, karena memang Allah tidak menghendaki kesusahan setiap kita sibuk dengan aktivitas, ya. Tentunya maka yang kita kejar adalah kualitasnya, ya. Jadi kalau saya selalu melihat bahwa ketika kita membaca Al-Quran, yang perlu diperhatikan itu sebetulnya bukan jumlah ayat, jumlah juz, atau jumlah halaman yang kita baca, tetapi waktu yang kita habiskan untuk membaca Al-Quran. Itu yang penting, karena itu adalah quality time-nya, ya. Jadi ada orang yang 1 jam, pokoknya dia harus membaca 1 jam 1 juz. Nggak perlu. Kadang-kadang ada orang yang baca 1 jam nih mungkin cuman 4 halaman. Nggak apa-apa, asalkan 4 halaman itu full, penuh kualitas, ada tadabbur, ya, baca, diperhatikan huruf baik-baik, penuh konsentrasi. Ini yang paling penting, karena kita pengen mendapatkan feel dan essence dari Al-Quran, dan itu tidak bisa didapati kecuali orang itu fokus, ya. Jadi kalau orang terburu-buru otomatis lebih letih, ya, ketika membaca, karena kita harus mengulang dan menyebutkan huruf terus-menerus, sehingga nanti adanya masalah kesehatan juga, suara hilang, itu kan, tenggorokan gatal. Nah, ini biasa terjadi kalau seseorang itu mengejar target harus dihabiskan 1 jam ini, 1 juz ini 1 jam. Nah, makanya ikutilah saja kepada waktu 1 jam. Oke, saya mau berinteraksi dengan Al-Quran selama sejam. Oke, nggak apa-apa. Ya, 1 jam dapatnya cuma 5 halaman, nggak apa-apa. Tapi dapat bacaannya, mungkin dapat tafsirnya, mungkin juga dapat tadaburnya. Nah, ini penting. Karena bisa jadi yang 5 halaman ini langsung bisa diamalkan, karena langsung paham kita. Karena banyak dari kita kan yang tidak paham bahasa Arab, ya. Jangankan yang tidak paham bahasa Arab, yang paham bahasa Arab pun membaca Al-Quran, kalau ayatnya susah harus merujuk pada tafsir juga, karena kita pun tidak paham artinya apa. Karena perkataan dalam bahasa Arab itu kadang-kadang satu perkataan itu tidak selamanya satu makna saja, kadang bisa 2, 3, sampai yang paling banyak 15. Jadi ikut kepada kondisi ayatnya. Nah, ini makanya tidak mudah untuk mentadabbur Al-Quran, ya. Jadi perlu waktu, dan itu kita sisipkan di sela-sela waktu tilawah kita, jadi lebih manjur insyaallah. Kemudian tadi dari sisi waktu, jadi ikut yang mudah. Para ulama menyimpulkan, okelah minimal setahun sekali khatam, ya, atau setahun sekali, atau setahun 2 kali. Nah, itulah dalam batas minimum, supaya jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Allahu a'lam bishawab, ya. Begitu jawabannya. Kemudian juga metodenya. Jadi caranya. Oke, caranya menghatamkan Al-Quran ada 2 cara. Jadi dalam ilmu tajwid itu ada 1 bab, ya, di matan-matan tajwid seperti matan Thayyibah, yaitu adalah bab takbir. Jadi disunahkan terutama bagi yang bermazhab Syafi'i, yang mana kita ini mazhab Syafi'i, untuk membaca takbir ketika kita memasuki surat Ad-Duha, ya, di akhir ayat. Setelah selesai surat Ad-Duha mau menyambung kepada surat berikutnya, maka disunahkan membaca takbir, ya, bertakbir terus sampai pada akhir ayat surat An-Nas, begitu. Nah, jadi itu adalah takbir. Takbirnya sifatnya sunnah, ya. Kalau dalam qiraat yang membaca takbir itu adalah qiraat Al-Imam Ibnu Katsir, yang membaca takbir bermulai dari surat Ad-Duha. Takbir ini sendiri sebetulnya para ulama qiraat pun khilaf. Ada yang sebelum Ad-Duha sudah mulai membaca, ada yang sesudahnya, ya. Tapi memang hakikatnya adalah Nabi SAW dulu juga bertakbir ketika pada masa yang sama, karena saat itu sempat terhentinya wahyu. Nah, ketika
turun akhirnya Rasulullah SAW bertakbir sampai habis suratnya sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ceritanya. Jadi yang bermazhab Syafi'i kita ikuti. Jadi ketika sudah habis waktu duha kita takbir. Takbirnya lafaznya bebas ya. Allahu Akbar boleh juga. Kalau saya semasa talaqi membaca la ilaha illallah wallahu akbar itu juga boleh. Kemudian setelah habis surat An-Nas jangan berhenti shadaqallahul azim. Jangan. Tapi yang paling penting adalah disambung lagi dengan suratul Fatihah dan sampai 5 ayat pertama suratul Baqarah ya. Jadi begitu. Itu cara khatam. Setelah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun baru shadaqallahul azim. Baru baca doa khatmil Quran. Kenapa begitu? Karena ini mengikut juga. Ya, ada seorang pemuda yang bertanya kepada Nabi SAW, apa yang paling baik amalan? Ya, ail amal ahabbu ilallah, yang paling disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, gitu kan? Nah, Rasulullah SAW menjawab al hal murtahal, katanya. Al hal yang murtahal. Murtahal itu disebutkan adalah siapa ya yang yadribul Quran minal awal ilal akhir. Siapa yang membaca Al-Quran dari mulai awal hingga akhir, kemudian halal irtahal, kemudian dia menyambungnya. Jadi sudah sampai akhir dia menyambungnya, tidak terputus dari akhir Al-Quran itu yang mana ditutup dengan surat An-Nas. Dia sambung kepada Al-Baqarah sampai dengan awal surat Al-Baqarah yang kelima. Jadi Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah 5 ayat pertama. Nah, baru shadaqallahul azim. Nah, baru baca doa khatam. Jadi begitulah khatam yang bukan yang sahih ya, artinya yang dipraktikkan oleh para ulama-ulama salafus soleh terdahulu. Ya, begitu juga yang kami praktikkan ketika kami membaca di hadapan para masyayikh kami, selalunya begitu. Jadi kalau kita baca qiraat satu qiraat ya satu qiraat. Kalau baca 2 qiraat ya 2 qiraat. Kalau baca 10 qiraat ya begitu juga 10 qiraat. Jadi Al-Fatihah pun 10 qiraat sampai kepada akhir ayat kelima surat Al-Baqarah. Ya, jadi caranya begitu. Takbir itu lebih kepada sunnah, disunahkan bertakbir. Tentunya zikir tidak ada masalah. Dan yang takbir ini juga sebenarnya membaca takbir sehabis surat Ad-Duha sampai An-Nas ini disunahkan juga sebetulnya ketika baik lagi di luar sholat atau dalam sholat juga. Kalau terutama ketika seseorang itu menyambung bacaan dari At-Duha kepada surat sebelumnya ya. Sesudahnya, sorry. Nah, jadi kalau disambung kepada surat sesudahnya kan mengikut urutan, maka dia baca takbir juga. Ya, tetapi kalau mau mencoba seperti ini lagi sembahyang ya dikasih tahu gitu kan. Nanti saya baca takbir atau takbirnya dibedakan, jangan seperti takbirnya ketika kita mengganti gerakan dalam sholat. Misalnya kita baca Allahu Akbar juga, nanti jadi ruku semua, padahal maksudnya untuk bertakbir karena mau menyambung kepada surat misalnya Alam Nashrah gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita salah. Jadi kalau mau ada hal-hal yang tidak lazim diketahui oleh orang amah, sebelum sholat kita beritahu dulu sehingga tidak terjadinya kebingungan dan kesimpang siuran apalagi dalam sholat ya. Begitu, Allahu a'lam.